Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Kali ini ada isu yang cukup menarik menurut gua. Ini dari pemberitaan detik.com bahwa Adi Masardi, ya seorang aktivis dengan aliansi masyarakat sipil yang mereka namai sebagai Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK, itu melaporkan sejumlah tokoh penting Republik ini. Dan bahkan beberapa dari mereka itu merupakan kandidat-kandidat kuat dalam pertarungan Pilpres 2024, ya, yang mana ini terkait dengan laporan tindak pidana korupsi ke KPK. Oke, Adi Masardi ini seorang aktivis dan juga seorang mantan jurnalis. Dan beliau pernah menjabat sebagai juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, ya, atau Gus Dur, selama jadi juru bicara Gus Dur. Beliau sangat tampak di depan publik secara langsung dan juga beliau sangat memiliki kedekatan tentunya dengan Gus Dur. Dan juga setelah menjabat, beliau lebih banyak menghabiskan aktivitas politiknya untuk melakukan kritik-kritik terhadap jalannya pemerintahan. Nah, kali ini bersama PNPK ini beliau melaporkan beberapa orang, dan itu tokoh-tokoh penting di Indonesia. Ya, gue sebutin namanya satu-satu, yaitu Menko Marinvest Bapak Luhut Binsar Panjaitan dilaporkan. Terus ada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan juga dilaporkan. Terus ada juga nama Menteri BUMN Erick Thohir juga dilaporkan. Erlangga Hartarto juga dilaporkan. Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur DKI dan sekarang Komisaris Pertamina, juga dilaporkan. Dan yang terakhir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga dilaporkan, yang mana kasusnya ini satu sama lain berbeda-beda. Misalnya Erick Thohir tadi dilaporkan terkait PCR. Ya, bagaimana keterlibatan Erick Thohir dalam bisnis PCR ini dalam suasana pandemi. Dan itu langsung ditanggapi oleh juru bicara Kementerian BUMN Arya Sinulinga, mengatakan bahwa terkait dengan PCR ini Pak Erick Thohir dan Kementerian BUMN tidak memiliki wewenang secara langsung gitu. Itu Pak Erick Thohir. Dan kemudian Pak Ahok juga langsung menanggapi. Beliau bilang males gua nanggepin, nanti jadi orang jadi ngomongin dia gitu, jadi gedein dia gitu lah kira-kira ya turnya Pak Ahok. Dan menurut Pak Ahok, apa yang dilaporkan ini yaitu terkait dengan pembelian lahan sumber waras, juga ada pembelian tanah di Cengkareng, juga CSR, semuanya udah pernah diselidiki, udah pernah diperiksa oleh KPK dan semuanya clear and clean menurut Pak Ahok, nggak ada masalah. Jadi ya pelaporan ini dianggap mengada-ngada gitu. Nah, kemudian ada Erlangga Hartarto juga terkait dengan dana pandemi juga pasti ini, karena beliau terlibat dalam program pembangkitan ekonomi nasional gitu. Dan yang terakhir juga masuk ada Anies Baswedan, ini terkait dengan Formula E yang juga masih rame nih sampai hari ini. Kemarin baru viral tuh ada ketua umum partai yang cari belut di lumpur. Nah, kemudian Anies Baswedan, terus Ganjar Pranowo terkait IKTP, karena memang nama Gubernur Jawa Tengah ini sering dikaitkan dengan IKTP, bahkan kalau nggak salah pernah disebutkan di dalam persidangan, ya bisa aja gue lupa, tapi namanya pernah disebutkan gitu sebagai penerima aliran dana suap IKTP yang dananya sampai lebih dari 6 triliun rupiah itu gitu. Ini kasusnya berbeda-beda, kasusnya sangat luas dari berbagai macam spektrum. Yang melaporkan itu satu pihak gitu, yaitu Adi Masardi and the Gang, ya, PNPK ini. Dan mereka mengklaim mereka sudah memiliki bahan yang lengkap, memiliki laporan-laporan yang lengkap untuk ditindaklanjuti, untuk diusut lebih jauh bagaimana
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ini. Tapi menurut gua nih ada sebuah statement yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Bang Adi Masardi ini, yaitu terkait dengan kenapa dia melaporkan ini, karena apa motivasinya untuk melaporkan ini. Jadi terkait dengan itu, bahwa beliau mengatakan motivasi utamanya adalah tahun 2022 ini harus menjadi tahun pembersihan korupsi, yang mana ketika menjelang tahun politik semua kasus dari tokoh-tokoh yang akan bertarung di dalam pemilu 2024 itu sudah jelas clean and clear gitu. Jadi KPK diminta untuk kooperatif karena orang-orang ini hampir semuanya itu adalah tokoh-tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di dalam pemilu 2024. Jadi jangan sampai pas dekat-dekat 2024 malah kasus itu diungkit-ungkit, kasus itu dikeluarkan agar dia tidak bisa bertarung di dalam pemilu. Jadi penegakan hukum itu bercampur dengan konteks politik gitu. Jadi menurut gua sih apa yang dilakukan oleh Bang Adi Masardi ini sangat inovatif, sangat perlu kita apresiasi gitu ya. Bahwa adanya keinginan tidak mencampur adukan kasus-kasus hukum dengan kontestasi politik. Karena kita tahu di banyak pilkada ya, di beberapa daerah apalagi di pilkada itu aparat hukum kita ikut mencalonkan gitu ya di pilkada yang lalu, itu kecenderungan calon-calon lain itu untuk dikorek-korek kasusnya. Kalau nggak berkasus pun dipanggil-panggil ke kantor polisi gitu. Itu terjadi di beberapa daerah dan bahkan di tahun 2018 kalau gue nggak salah ya di tahun 2018 itu di pilkada Kaltim yang mana calon dari Partai Demokrat waktu itu wali kota Samarinda Pak Syahri Jaang itu ingin mencalonkan menjadi gubernur, yang mana ada ancaman diduga ada ancaman untuk membongkar-bongkar kasusnya. Itu Partai Demokrat sampai waktu itu sampai bikin konferensi pers besar ya untuk menanggapi satu isu pilkada itu. Jadi sampai itu isu pilkada ditanggapi oleh DPP Partai Demokrat, dan waktu itu gue ingat betul Bang Hinca Panjaitan yang waktu itu masih sekjen langsung pasang badan untuk bicara mengenai satu pilkada, dan itu terkait dengan satu orang wali kota gitu. Ini bukan maksud gue bukan mengecilkan ini tingkat pilkada atau tingkat wali kota. Jadi untuk kasus begini seorang pimpinan partai di tingkat nasional itu buka suara gitu. Nggak cukup untuk di DPW aja atau di Dewan Pimpinan Wilayah level provinsi aja untuk melakukan respon terhadap isu ini. Itu udah level pimpinan pusat sendiri yang melakukan respon terhadap isu-isu dugaan kriminalisasi ini, ya kan? Karena ini sangat mengkhawatirkan, membuat pertarungan di dalam demokrasi itu menjadi tidak berkeadilan gitu. Nah, itu yang dilakukan itu sampai satu partai waktu itu pengurus Demokrat yang top level itu konferensi pers bareng-bareng dan merespon satu kejadian di satu pilkada gitu, yaitu Pilgub Kaltim waktu itu yang melibatkan wali kota Samarinda Syahri Jaang gitu. Nah, ini menarik kan bahwa praktek-praktek berkelindannya atau terkontaminasinya penegakan hukum dengan konteks politik, dengan kepentingan elektoral itu menjadi sesuatu yang lumrah di Indonesia, yang sering terjadi di Indonesia. Dan menurut gua apa yang dilakukan oleh Bang Adi Masardi ini merupakan sesuatu yang baik gitu bagi semua kandidat yang akan mencalonkan di 2024, terutama yang beliau laporkan tadi. Sehingga apabila memang benar dan KPK merespon itu dengan baik gitu ya, merespon laporan itu dengan baik,
dan tidak ditemukan lagi pelanggaran-pelanggaran dalam kasus-kasus yang dilaporkan tersebut, kemungkinan besar kan tidak mungkin lagi terjadi kriminalisasi atau penggangguan terhadap kandidat-kandidat yang akan bertarung di dalam pemilu. Nah, jadi menurut gua sih kandidat yang ingin bertarung di pemilu ya itu sebaiknya melakukan pelaporan kepada KPK gitu untuk kasus-kasus yang dia digosipkan atau dia diduga terlibat padahal tidak terlibat, dia bikin laporan aja gitu biar tidak terjadi kriminalisasi ya, kecuali dia memang berbuat gitu. Dia memang berbuat ya dia takut dong gitu kan. Nah, tapi kalau memang seorang kandidat itu bersih, tidak punya persoalan dalam tindak pidana korupsi, ya harusnya bisa melakukan pelaporan atau KPK bisa mengeluarkan rekomendasi ini, misalnya pengecekan terhadap screening gitu, audit terhadap seseorang gitu untuk ikut di dalam kontestasi pemilu gitu. Jadi orang bisa datang ke KPK untuk minta diaudit gitu. Kalau pembuktian terbalik kan memang belum diakui gitu di dalam hukum kita di Indonesia, tapi prakteknya sebenarnya sudah terjadi di dalam sistem, misalnya sistem perpajakan kita itu kan logikanya agak-agak mirip dengan pembuktian terbalik tuh kan sebenarnya, ya kan, harta misalnya hartanya berapa, ini uangnya dari mana, pajaknya dari mana gitu, agak-agak mirip tapi masih belum di dalam hukum tindak pidana korupsi kita. Nah, itu juga yang harusnya orang bisa datang, ini menarik idenya menurut gua ya. Orang bisa datang ke KPK minta diaudit dirinya gitu. Kalau ada kasus-kasus misalnya itu langsung ketahuan, ya kan? Langsung ketahuan dan itu bisa diantisipasi lebih awal bagaimana cara itu dibereskan. Ya kan? Bagaimana caranya kasusnya itu diselesaikan. Apakah dengan dengan membayar kepada negara atau apapun sebelum ada OTT ini gitu. Sebelum ada ya kayak narkoba ya, kalau lu ditangkap itu masuk penjara, tapi kalau lu mengaku lu bisa direhab gitu. Lu menyerahkan diri gitu lu bisa direhab. Tapi kalau lu ternyata barang bukti lu banyak, lu ketangkep, lu bisa di penjara gitu. Kira-kira kayak gitu, dan menurut gue ide ini bagus banget dan itu akan melindungi kandidat dalam pemilu dan membuat kompetisi elektoral kita menjadi sebuah pertarungan yang akan relatif lebih berkeadilan. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.